سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Was-subhi demi waktu subuh, idza tanaffas ketika masih bernapas. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak bersumpah demi wal asri, demi waktu asar. Innal insan lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Wa amilus sholihat, setelah beriman mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, mengerjakan amal-amal yang sholeh. Wa tawassaw bil haqq, kemudian mau saling berwasiat mengenai kesabaran, kebaikan, kesabaran. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Demi malam ketika telah tertutup siang menjadi malam. Wan-nahari idza tajalla, demi siang ketika sudah hilang malam menjadi terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah SWT kemudian menciptakan makhluknya, az-zakar, makhluk laki-laki, wal unsa, makhluk wanita. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya aktivitasnya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Inna sa'yakum lasyatta, ada kulit hitam, kulit putih, kulit coklat. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi rakyat. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Allah SWT menciptakan makhluknya laki-laki dan wanita dalam keadaan bentuk yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, macam-macam semua. Tetapi keadaan-keadaan yang bermacam-macam itu hanyalah kembali kepada dua golongan. Golongan pertama, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang a'ta, suka saling memberi. A'ta itu artinya suka saling memberi. Memberi nasihat, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan, saling berbagi, berbagi rasa, berbagi pengalaman, berbagi apa yang bisa berbagi. Namanya a'ta. Wattaqo, dan bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, dan saddaqa bil husna, selalu membenarkan dengan husna, nasihat-nasihat yang baik. Dia mengatakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah, benar Allah, benar Rasulullah. Namanya saddaqa bil husna.
membenarkan dengan berita-berita yang dari Allah, berita-berita yang dari Rasulullah, namanya shaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia kepada bermacam-macam kemudahan. Yusra di sini ini kemudahan untuk mengamalkan amal-amal ketaatan. Dimudahkan sholat berjamaah di masjid, dimudahkan bermacam-macam. Itu siapa? Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang hidupnya mau saling memberi, orang yang hidupnya bertakwa, orang yang hidupnya membenarkan terhadap seluruh nasihat-nasihat yang baik, nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat agama. Dia katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Benar Allah, benar Rasulullah. Maka janji Allah kepada orang yang pertama ini, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah SWT akan memudahkan dia kepada macam-macam kebaikan. Dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan untuk segala macam-macam kebaikan. Itulah yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang Allah SWT memudahkan dia untuk mengamalkan Islam, wa huwa ala nurin min rabbih, itu sebabnya karena Allah memberi cahaya di dalam hatinya. Jadi nur min rabbi, cahaya Allah diberikan di dalam hatinya sehingga hatinya menjadi hati yang melihat, hati yang bisa memandang. Karena pandangan itu ada dua, ada pandangan mata, ada pandangan hati. Jadi mata kepala, mata hati. Siapa orang yang hatinya punya mata? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang hatinya punya mata itu kata Allah, alladzina, mereka adalah orang-orang yadhkuruna Allaha, yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada perintah-perintahnya Allah, ingat kepada nasihat-nasihatnya Allah, ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, ingat kepada Allah. Kapan? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, mau berbaring pun masih pun ingat lagi kepada Allah. Maknanya setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan selalu ingat kepada Allah. Ini namanya orang yang punya mata hati. Nah, seseorang itu bisa ingat kepada Allah bukan mau dia, oleh Allah dibuat dia itu ingat kepada Allah. Jadi bukan karena dia, tapi karena Allah yang menggerakkan untuk ingat. Maka di antara doa yang kita baca setiap habis sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inna, engkau tolong kami, ala dzikrika, atas selalu ingat kepadamu, wa syukrika, selalu syukur kepadamu, wa husni ibadatika, selalu baik penghambaannya kepadamu. Jadi
Orang itu bisa ingat kepada Allah itu karena ditolong oleh Allah. Dijadikan ingat, maka ingat. Inilah orang-orang yang punya mata hatinya. Kemudian yang kedua, yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu Quran. Wa amma man bakhil, adapun orang yang dia itu tidak mau saling memberi. Saling memberi itu bukan bayangannya duit saja. Termasuk saling memberi itu saling memandang dengan pandangan yang baik. Itu dia memberi pandangan, dia pun juga memberi pandangan yang baik. Saling memberi ucapan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu saling memberi. Maka kalau saling memberi yang tadi yang pertama. Kalau pelit, ketemu tidak mau salam, udah disalamin tidak mau jawab salam, ini pelit namanya. Salawat Nabi disebut tidak mau salawat sama Nabi, maka dalam hadis disebutkan sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang paling pelit itu orang yang ketika namamu disebut tapi dia enggak baca salawat kepada, termasuk orang paling pelit. Bakhil. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, pelit, wa kadzdzaba bil husna, dan selalu membohongkan berita-berita Allah berupa Quran, tidak percaya. Berita Nabi berupa tidak percaya. Namanya kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah SWT memudahkan dia kepada kesulitan. Makna kesulitan di sini sulit untuk ngerjakan yang baik. Sulit ibadah, sholat sulit, bangun malam sulit, macam-macam kebaikan sulit. Ini bakhil. Man bakhila wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sulit untuk perkara-perkara yang baik, sulit mengerjakannya. Nah, disinilah kita kemudian at-tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Minimal kita ceritakan nikmat itu kepada dirinya. Maknanya bercerita kepada diri gimana? Ketika kita melihat kondisi kita itu taat, baik, maka dia bilang, Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini namanya bercerita kepada dirinya, tahaddus bin nikmah, yaitu syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi hadana lihada, Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Lihada, untuk sholat subuh berjamaah, untuk sholat qobliyah subuh, untuk bangun malam tahajud, untuk berzikir, untuk beristighfar, bersolawat, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu bacaan tasbih. Baca haulah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Namanya alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Betul-betul kami tidak bisa mendapatkan hidayah seperti ini ya Rabb. Ya Allah, gak mungkin saya bisa datang di masjid-masjidmu untuk sholat ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, macam-macam. Laula an hadanallah, kalaulah bukan hidayah dari. Jadi ini wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Jadi Allah menciptakan ciptaannya itu sa'yakum lasyatta. Aktivitasnya itu bermacam-macam, beraneka ragam. Tidak dibuat kaya semua, tidak dibuat miskin semua, tidak dibuat laki-laki semua, tidak dibuat perempuan semua, tidak dibuat presiden semua, tidak dibuat rakyat semua, ya, macam-macam. Tidak dibuat sakit semua, tidak dibuat sehat semua. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu azwaja namanya. Azwaja itu berpasang-pasang. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, laki-laki dan anak. Supaya apa? Supaya terjadi kerjasama, saling memberi tadi, saling memberi, saling melihat, dan saling memberi. Jangan dipahami saling memberi itu ngasih duit aja. Ya itu juga bagian dari saling memberi. Dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, saling memberi. Sehingga Nabi SAW bersabda, mana qasamalun min sadaqah, tidak bakalan pernah berkurang, tidak akan habis-habis malun harta min sadaqah karena disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Nabi, akan tetapi bertambah, bertambah, bertambah. Jadi kalau mau investasi yang menguntungkan itu ya bersedekah. Bersedekah. Bersedekah itu maksudnya atau tadi saling memberi. Bersedekah itu bersedekah dengan harta masuk, bersedekah dengan ilmu. Ilmu itu juga mana sedekah. Kullu ma'ruf shadaqah kata Nabi. Seluruh kebaikan itu sedekah, termasuk saling memberi, bersedekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu juga bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah salam. Sehingga ketika orang memberi salam, maka dengan dia memberi salam, kemudian dia menjawab salam, terjadi reaksi kebaikan. Yang mengucapkan salam dapat pahala, yang menjawab salam dapat pahala. Kedua-duanya saling mendoakan kebaikan. Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Itu. Maka sampai kapan kita mau seperti ini, saling memberi, saling berinteraksi dengan cara-cara yang baik, ya sampai kita tiada lagi. Wa amman bakhila wastaghna, yang kedua orang yang bakhil, tidak mau saling memberi. Sehingga Nabi bersabda, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai. Orang yang menyimpan ilmu, ilmunya yang diketahui tidak mau diberikan, tidak mau diajarkan, tidak mau disampaikan, yal'anuhu kullu syai. Seluruh makhluk melaknat dia. Maka orang yang diberi kesempatan untuk memberi lalu menahan pemberiannya, dilaknat oleh Allah.
Diberi harta tidak mau berbagi, diberi kebaikan tidak mau berbagi. Apa yang terasa nikmat di kita, fikirnya bagaimana rasa yang ada pada kita ada pula di orang lain. Kita merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah. Bagaimana rasa ini ada di tetangga kita, ada di kawan kita. Ketemu kabar, insya Allah diniatkan besok subuh di masjid. Enak subuh di masjid itu. Insya Allah diniatkan sisa-sisa umur kita untuk taat sama Allah. Saling ingat ya. Itu namanya saling memberi, saling nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah dua golongan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Ada orang itu saling memberi, ada orang itu tidak saling memberi. Kalau saling memberi, atau namanya. Kalau tidak saling memberi, namanya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka dimudahkan kepada kesulitan. Jadi dimudahkan sulit. Ada dimudahkan mudah, ada dimudahkan kesulit. Mana sulit ini apa? Sulit di sini ini dosa, sulit ini haram. Dimudahkan kesulitan itu maksudnya dimudahkan untuk yang buruk-buruk. Siapa dia? Man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia yang pelit, dia yang membohongkan berita Allah, berita Rasulullah, maka dimudahkan kepada keburukan. Menunjukkan bahwasanya ketika orang itu punya sifat yang pertama, a'ta wattaqa saddaqa bil husna, itulah satu derajat dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah untuknya. Maka dalam kitab I'anatul Thalibin tentang pembahasan mengenai sholat tasbih, maka di sana disebutkan wa qala ba'dul muhaqqiqin la yasma'u ahadun bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun bitti. La yasma'u ahadun bi'azimi fadliha. Tidaklah seseorang itu mendengarkan besarnya suatu nilai amal, pahalanya besar, wa yatrukuha, lalu amal yang berpahala besar itu ia tinggalkan, tidak mengerjakan. Setelah dengar, dia tidak mengerjakan. Illa mutawinun biddin, melainkan dia adalah orang yang memang terbiasa meremehkan agama. La yasma'u ahadun bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutawinun biddin. Tidaklah seseorang mendengar nilai suatu amal, setelah mendengar tidak mengerjakan. Seperti itu bagian dari orang yang meremehkan agama. Kalau kita ini mendengar suatu nilai amal, minimal seumur hidup kita kerjakannya sekali. Ketika Nabi bilang kepada Sayyidina Abbas, maukah aku tunjukkan kamu tentang suatu amalan yang bila kamu mengerjakannya, seluruh dosa-dosa kamu, awalahu wa akhiruhu, dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi, melainkan Allah mengampuninya. Yaitu sholatlah kamu 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Kemudian ruku.
Dalam ruku, setelah bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Baca setelah pas itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Kemudian kamu bangkit dari ruku. Ketika i'tidal baca 10 kali. Kemudian sujud, dalam sujud baca 10 kali. Bangun dari sujud, ketika duduk di antara 2 sujud baca lagi 10 kali. Sujud lagi, baca lagi 10 kali. Setelah sujud yang kedua, sebelum tegak, duduklah sebentar, duduk istirahat. Kamu baca lagi 10 kali. Setelah itu baru tegak. Setiap satu rakaatnya 75 kali. Itulah sholat tasbih. Kalau kamu mampu, kata Nabi, setiap malam kerjakanlah. Kalau kamu tak mampu, setiap Jumat sekali kerjakanlah. Kalau kau tak mampu setiap Jumat, sebulan sekali. Sebulan sekali kamu tidak mampu, setahun sekali. Setahun sekali gak mampu, mati saja. Buat apa hidup tidak bisa taat? Itu tambahan. Jadi memang begitu. Kalau enggak, mati tidak bisa nambah amal kebaikan. Untuk apa hidup? Memang hidup ini untuk nambah kebaikan. Kok enggak bisa? Maka ada doa. Tidak boleh minta mati. Tidak boleh minta mati. Tapi boleh minta Allahumma in kanatil haya ahyina in kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana in kanatil wafatu khairan lana. Allahumma ya Allah, ahyina, hidupkan kami di dunia ini ya Allah, in kanatil hayatu khairan lana. Kalau memang hidup itu terbaik untuk saya. Wa tawaffana, dan matikan kami, wafatkan kami ya Allah, in kanatil wafatu khairan lana. Kalau memang wafat lebih baik bagi saya. Jadi jangan takut dengan mati. Kehidupan ini tidak selama-lamanya. Memang itu yang kita tunggu. Setiap detik kita tuh nunggu mati. Kalau datang masa itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa lari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita berada di balik benteng yang kokoh. Nah, inilah maksud kehidupan. Nah, hari-hari sebenarnya yang seperti ini didengar terus. Kalau dulu Nabi dengan sahabat itu setiap saat, setiap habis sholat, sehingga disebutkan di dalam hadis, walaupun hadisnya itu derajatnya tidak sampai kepada derajat hadis sahih hasan, tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya barang siapa man shalla sholatal jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi, siapa sholat berjamaah, selepas sholat duduk di majelis ilmu. Jadi selepas sholat duduk di majelis ilmu, maka Allah SWT memberi kepadanya 5 perkara. Yang pertama, barokah rizkinya. Yang kedua, selamat siksa kubur. Yang keempat, menerima catatan amal melalui tangan kanan. Yang kelima, Allah bangunkan dia satu rumah di surga min yaqutatil hamra, dari permata merah. Permata, bangunan di surga itu bukan dari batu bata, dari permata. Memang kalau sekarang masih berita-berita saja, tapi yakinilah setiap berita itu tidaklah asal berita, selama berita itu bersumber dari Quran, bersumber dari hadis. Itulah yang harus kita yakini. Kalau kita membohongkan, wa kadzdzaba bil husna, membohongkan, kafir kita. Tidak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan sabda Nabi, itu kafir. Wa kadzdzaba bil husna.
Inilah kehidupan yang masih berputar dalam setiap saat. Ulang-ulang lagi, ingat lagi, saya sudah lama hidup di dunia ini, udah berapa tahun saya ini. 1 tahun itu 12 bulan, 1 tahun itu 365 hari, 1 tahun itu 8.760 jam, 1 tahun itu 525.600 menit, 1 tahun itu 31.536.000 detik. Allah itu setiap langkah ada nyebut Allah. Setiap melihat Masya Allah, setiap mendengar Masya Allah, terus ucapkan kalimat-kalimat zikir. Itulah orang yang hidup di bumi Allah, ingat Allah. Kiamat berdiri sepanjang berdiri, berjalan ke kirian itu. Jangan hanya jadi nyanyian, itu jadi bagaimana jadi zikir. Setiap gerakan nyebut Allah, Masya Allah lah. Hati kita terus, hati yang seperti inilah hati yang mengenal Allah, hati yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang Allah mengistimewakan kita dengan cara Allah, bukan cara kita. Kalau Allah sudah mau memberi, maka disebutkan ketika kita zikir la mani'a lima a'taita. Kalau Allah sudah mau memberi, nggak ada yang bisa menghalangi. Orang sudah berkehendak ingin dijadikanlah dia ini orang yang taat, jadi dia orang taat. Jadi kita, Masya Allah, kok saya jadi mudah ke masjid. Terima kasih Allah. Ini karena cintamu kepadaku, bukan karena cintaku kepadamu, cintamu kepadaku. Cinta Allah. Pada akhirnya orang-orang yang baik itu tidak dikecewakan oleh Allah. Man qasadahu la yakhib. Dalam kitab Fathul Qorib, dalam muqaddimahnya di sana disebutkan man qasadahu la yakhib. Siapa yang nyembah Allah tidak akan kecewa, hidupnya barokah sampai pada akhirnya disusulkan dengan orang-orang yang abror. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami, lalu setelah wafat engkau susulkan kami bersama abror, orang-orang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, dijemput sama Israel. Irji'i, pulanglah ila rabbiki, menghadap Allah, radiyatan mardiyah. Kau setakut, Allah itu senang dengan kamu. Maka dalam tadi sholat subuh baca ayat as-sajdah, qul yatawaffal alladzi yatawaffa malakul mautil, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan malaikat maut ditugaskan oleh Allah untuk mematikan kalian. Jadi kita tidak mati sendiri, walaupun kita mau, kalau belum diutus malaikat maut sudah mati kita. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali. Jumat kemarin jumpa, Jumat ini jumpa lagi. Semoga terus hari-hari masih berputar kebaikan, roda kehidupan dalam kebaikan terus. Pada akhirnya kalaupun mati dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. Iya, ada yang mau tanya? Isrok bener aja. 69. Ya, silakan. Ada yang mau?
Ini makanan jasmani, tadi makanan rohani. Makanan jasmani itu makanan jasad, karena Nabi Adam itu jasadnya diciptakan dari tanah. Maka kata guru saya almarhum Sairon, makanan jasad itu ya yang dari tanah. Semua itu dari tanah. Nah, beras dari tanah, sapi, ayam, semua itu dari tanah. Bahan bakunya diciptakan dari tanah. Tetapi ketika kemudian Nabi Adam dicipta dari tanah sempurna jasadnya, baru ditiup roh. Setelah ditiup roh, hidup. Kulir ruh min amri rabbi, ini ruh dari Allah. Maka makanan ruhani itu adalah apa-apa yang dari Allah. Nasihat Quran, nasihat itu makanan. Jadi ruhaniyah kita itu harus ada asupan juga. Kalau enggak mati. Sama badan kita kalau enggak mau makan, mati. Cobalah kita enggak usah makan seminggu saja. Enggak mau makan. Ruh kita juga begitu, seminggu saja enggak mau. Makanya minimal nasihat itu seminggu sekali dalam khutbah Jumat. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Itu nasihat itu. Ditambahi dengan nasihat yang lain, intinya ittaqullah. Sehingga wasiat bertakwa itu jadi rukunnya khutbah. Seminggu tidak makan mati. Jangan seminggu, mungkin 3 hari. 3 hari masih bertahan. Kalau seminggu, alam, Masya Allah. Ya. Jadi saling memberi. Bagaimana kita supaya saling memberi itu ikhlas? Oh, ikhlas itu supaya ikhlas, yakini bahwa bukan kita yang memberi. Kita itu digerakkan oleh Allah untuk memberi. Kalau kita ini merasa kita yang memberi, itulah yang susah ikhlas. Tapi kalau kita merasa digerakkan oleh Allah untuk memberi, terima kasih ya Allah. Jadi sudah, ini karena Allah saja. Maka kata guru saya, Maulana Ubaidillah, apa bisa orang itu gak ikhlas? Wong dia ini berbuat digerakkan oleh Allah. Apa bisa tidak karena Allah? Nah, jadi supaya ikhlas dalam memberi, yakini bahwa sekarang yang sedang memberi itu sedang digerakkan oleh Allah untuk memberi. Maka itulah makna ikhlas. Jadi ikhlas itu dirinya merasa tidak bisa, tidak berbuat. Ya dia berbuat karena Allah. Kenapa? Karena digerakkan oleh Allah. Maka yang ada hanya syukur saja, bisa memberi. Kok saya engkau gerakkan ya untuk bisa memberi. Udah itu sudah ikhlas itu. Jadi lenyap dengan dirinya itu untuk kebaikan yang untuk supaya kita dipuji, supaya kita dikatakan oleh orang dermawan. Tidak ada niatnya seperti itu. Yang ada cuma syukur digerakkan oleh Allah untuk bisa memberi. Itulah ikhlas billah. Jadi sebenarnya kalau orang itu beramal merasa digerakkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, kan orang bisa memberi itu karena dikasih taufik. Memberi salam dikasih taufik, bisa sholat, memberi, bersedekah kan dikasih taufik dulu oleh Allah. Hidayah, taufik. Kalau itu enggak dikasih, ya enggak bisa. Berarti lillahi ta'ala saja. Dirinya enggak bisa apa-apa, digerakkan tadi. Ketika posisinya digerakkan, apa bisa tidak karena yang menggerakkan? Seandainya enggak enggak bisa. Jadi kata Maulana Ubaidillah, orang itu kalau sudah karena Allah, itu ya yang ada ikhlas saja semua. Gimana tidak ikhlas dirinya berbuat tidak
Tidak karena dirinya berbuat, karena digerakkan. Gimana Pak Gustiman? Bisa dipahami. Jadi simpel. Jadi orang tuh nggak bisa tidak ikhlas kalau sudah karena Allah. Karena Allah tuh karena digerakkan oleh Allah, karena dilihat oleh Allah. Merasa. Jadi adanya itu ingin syukur saja. Disyukur sabar, syukur sabar. Ketika dia memberi syukur. Nah, syukur itulah kenapa? Karena dikasih hidayah, dikasih taufik, digerakkan untuk amal. Ya ini lillahi ta'ala. Maka supaya ada sinkron dengan amal yang kita buat, bahwa karena digerakkan oleh Allah, karena dikasih taufik oleh Allah, maka dalam niat itu di ujung niat selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Kita sholat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, imaman yang jadi imam, makmuman yang jadi makmum, lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu karena Allah ta'ala. Kenapa? Karena diberi taufik oleh Allah SWT, lalu saya bisa begini. Jadi karena Allah. Alhamdulillah. Jadi supaya ikhlas itu yakini, sebagai karena Allah itu yakini bahwa yang sedang kita berbuat ini karena digerakkan oleh Allah. Duduk karena dudukkan. Ada lagi. Maka orang itu lucu, kok amal gak ikhlas itu lucu. Kok bisa gak ikhlas? Dia sebenarnya gak bisa berbuat apa-apa. Kok bisa? Dia kan bisa berbuat apa-apa karena digerakkan oleh yang menggerakkan, yaitu Allah. Maka kalau yakin karena Allah, ya itulah ikhlas. Jadi nggak bisa orang itu nggak ikhlas, ya pasti ikhlas kalau sudah karena Allah. Maka kalau tidak karena Allah, ya dapat capek aja. Alhamdulillah, amal-amal itu karena iman, karena ihtisab, mengharap ridho Allah. Jadi kita ini semua ini duduk karena Allah, tegak karena Allah, berjalan karena Allah, nunduk karena Allah, ngomong karena Allah, tidur karena Allah, makan karena Allah, semua. Gimana enggak ikhlas? Minhu wa ilaihi, minhu wa ilaihi. Ini dari Allah, maka berbuat lagi karena Allah. Ketika orang nyembelih hewan korban, nyembelih hewan korban, maka sebelum hewan korban itu dipotong, ucapkan dulu Allahumma inna hadhil udhiyatu minka ya Rabb wa ilaika ya Rabb fataqabbal. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna hadhil udhiyah, sesungguhnya hewan korban ini yang sebentar lagi mau disembelih, minka, pemberianmu ya Allah, dari engkau ya Allah kepada fulan bin fulan, wa ilaika, lalu oleh fulan bin fulan dipersembahkan lagi, diserahkan lagi, disembelih karena engkau, fataqabbal. Itu misalnya kita ini bisa berangkat ke masjid, ini dari Allah, digerakkan oleh Allah, maka untuk supaya nggak sia-sia, bergerak karena Allah. Minka wa ilaika, minka wa ilaika, minhu wa ilaihi. Minka wa ilaika itu maksudnya semua dari Allah, setelah sampai ke kita, kita serahkan lagi kepada Allah. Jadi berputar roda kehidupan itu terus begitu, dari Allah kepada Allah. Maka apa yang diberikan kepada kita itu dari Allah. Allah nengok kita, ayo diserahkan lagi ke saya, enggak apa digunakan untuk menantang saya, diserahkan lagi, dipantau terus nih. Kalau kita kemudian menyerahkannya lagi kepada Allah berupa amal-amal, maka itu dibuat untuk simpanan lagi di akhirat untuk kita nanti kalau kembali. Itulah makna amal karena ikhlas. Semua nggak ada sia-sia, disimpan di akhirat. Maka nanti ketika di hari kiamat ada orang datang menghadap kepada Allah ingin minta balasan amalnya, maka lalu Allah bilang, tengok dulu amalan kamu, apa ada yang karena saya? Maka tadi orang nengok amalannya, wah
mertua, karena kawan, karena ini, karena itu. Nggak ada yang karena Allah. Maka Allah SWT mengatakan kepadanya, idhabu ila syurakaikum. Pergilah kalian, idhabu, pergilah kalian semua ila syurakaikum, kepada orang yang dulu kalian sekutukan amalnya. Bukan karena saya, minta sama saya. Mintalah kepada dulu yang kalian karena dia. Sedangkan orang-orang yang karena dia dulu, dia pun juga sudah kebingungan mikirkan dirinya sendiri. Maka rugi kalau amal tidak karena Allah. Kalau orang sudah amal karena Allah itu tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dan itulah pergunaannya. Ada lagi. Allah. Maka yang membuat hati kita itu merasakan hidup ini nikmat selama terngiang-ngiang terus di telinga apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah. Dua itu. Apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah. Kalau dua itu nggak ada, kita hidup seperti binatang. Apa perintah Allah? Lalu, ini perintah Allah sholat, ini perintah Allah jujur, ini perintah Allah baik, ini perintah Allah suruh nunduk, ini maksiat nih, perintah Allah suruh nunduk. Nah, itu. Ini perintah Allah, caranya Rasulullah. Diperintah makan, jangan asal makan. Gimana cara makannya Rasulullah? Diperintah tidur, ini mau tidur, jangan asal tidur. Tidur, tengok dulu caranya Rasul. Terus 24 jam, apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah. Udah dua itu aja. Kalau kita bisa begitu, Masya Allah, itulah namanya hamba Allah. Jangan asal makan. Makan jangan makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Ketika ditanya, kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Oh, ini makan sunnahnya Rasulullah. Kenapa kamu kalau makan itu baca doa terus? Doa terus. Apa enggak capek kau tuh? Ada orang tuh bingung. Dulu di zaman diceritakan tentang fadilahnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita solehah punya suami yang toleh. Toleh itu Fir'aun. Maksudnya tidak baik. Jadi wanita itu solehah dapat suami toleh. Toleh itu kebalikannya soleh. Jadi kalau huruf berupa toleh itu artinya jahat. Kalau soleh baik. Makanya toleh itu. Jadi wanita ini mau apa aja bismillah. Apa aja bismillah. Suaminya bilang aja, sini kau. Kenapa kau itu apa-apa bismillah, apa-apa bismillah, apa bismillah. Aku nggak suka itu katanya, kata suaminya itu. Maka istri bilang, Mas, katanya. Dalam kitab An-Nawadir disebutkan begitu. Mas, katanya, siapa saja kok apa-apa bismillah, ditolong Allah, dijaga Allah. Gak percaya aku itu. Sudahlah, jangan lagi ngomong bismillah itu. Tapi suaminya terus begitu. Suatu hari suaminya ini manggil istrinya, sini kamu. Ini dompet katanya. Pegang, simpan. Besok suatu saat aku ambil, minta jangan hilang. Maka suaminya tadi, istrinya tadi ngambil dari dompet dari tangan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang bismillah. Suaminya bilang, bismillah terus. Nah setelah itu dompet ditaruh di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sama suami. Oh, disimpan di situ. Dompetnya disimpan di lemari. Setelah istrinya tidur, dompetnya ini diambil dari lemari oleh suaminya, dibuang di sumur. Besok pagi panggil istrinya. Udah,
Hari ini nggak bisa kamu. Dia manggil dengan lembut, istriku sini, panggil lembut. Mana dompet yang kemarin? Mungkin. Maka suaminya ini sudah gerang ini. Kalau nggak ada nanti mau dilaporin sama polisi, mau dipukul gitu. Tapi istrinya ini yakin. Maka dia buka pintu mau ngambil dompet di lemari yang dia kemarin kata. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam riwayat disebutkan ketika istrinya beranjak pergi meninggalkan suaminya ketika suruh ngambil dompet tadi, dia berangkat pergi ke pintu ke lemari itu, Allah utus malaikat untuk ngambil dompet di dalam sumur itu, diletakkan lagi di tempatnya. Dibuka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum buka pintu sudah Allah utus malaikat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dompet. Suaminya tadi menengok dompetnya ada, langsung sujud dia. Allahu Akbar, sujud. Minta maaf dia sama istrinya. Maka istrinya bilang, kok tumben nih suami saya ini, biasanya nggak begini kok begitu. Kamu ini wali Allah, kata suaminya. Itu dompet sudah aku buang di sumur, kenapa masih ada di situ? Bismillah. Itu bukan main-main itu. Kalau mau dijaga Allah ya begitu zikir tadi. Cuman kadang memang informasi agama itu ndak enak di telinga. Kalau hati masih kotor, nggak enak di telinga. Tapi kalau hati sudah nikmat, wah, nikmat. Alhamdulillah. Semoga umur kita barokah, panjang dalam kebaikan, rezeki kita barokah. Jadi kebaikan anak kita ya, soleh soleha, istri kita istri yang soleha, cucu cicit kita orang-orang yang baik, teman-teman kita kanan kiri kenalan kita orang-orang yang sama-sama bekerja sama